Siap. Ini harus tinggal ini apa? Cheese netting, nggak usah identik tutup. Kalau enak, tinggal tutup. Yang ikan makan satu. Kipai. Salah ini. Betul. Cheese meeting, report. Oh, itulah. Aduh, kenapa ini? Kenapa? Geser sendiri. Ibadah sudah mulai, diharapkan video bisa dibuka semua ya. Rio, nanti kalau ada yang ini yang masih terbuka, mute kan ya kalau sudah mulai, supaya ini tolong bantu. Ya, udah bisa dimulai, Bu. Udah jam 9 juga. Gimana Pak Gembala? Bisa dimulai? Bisa kalau sudah datang semua ya. Datang semua sih belum. Ini baru 21 orang. Baru 20-an. 21 orang yang hadir. Mulai aja, sudah jam 9 pas. Ya, mulai aja kita menyanyi. Baik, shalom. Halo. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Hidup ibu anunya. Hidup ibunya ibu tadi. Mic-nya tadi klik. Mikrofonnya digoyang dulu ya. Ya. Salam. Gitu. Shalom. Mantap. Hehehe. Aduh, shalom luar biasa ya. Kita masih bisa tatap muka melalui ya. Banyak perubahan bentuk yang terjadi. Iya. Yang penting tetap sukacita, bahagia oleh mereka. Amin. Ibu. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi, shalom. Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu juga anak-anak kita ya sediakan hari ini. Ini luar biasa karena sebuah sukacita Tuhan izinkan kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami lagi-lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Suara kami, hati kami Tuhan, terima kasih. Engkau ada di dalam hati kami, sehingga mulut kami, hati kami boleh menyembah Engkau. Roh Kudus, mari Engkau terus bersaksi di dalam roh kami. Roh Kudus terus pimpin kami. Roh Kudus terus ajar kami untuk kami selalu menyembah Tuhan. Untuk kami semakin mengenal Tuhan. Untuk kami semakin menghormati Tuhan. Untuk kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Engkau tolong setiap kami, kuasai setiap kami. Hadirat-Mu menaungi kami Bapa, supaya kami beribadah dengan penuh hikmat, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami Engkau, mengalami hadirat Tuhan. Dan saat firman-Mu disampaikan, sungguh-sungguh itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan melalui ketaatan itu Bapa, kami boleh bersaksi bagaimana Tuhan menyertai setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap atmosfer atau apapun yang mengganggu jalannya ibadah kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa si jahat yang berusaha mengganggu jalannya ibadah kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya kami benar-benar menikmati Engkau dalam ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Sebab terlalu besar kasih dan setia Tuhan dalam hidup sama kita. telur. Haleluya. Ini dibuang Telah telurnya. kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Meninggal Kau tapi selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan-Mu dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu
lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan, telah kulihat Engkau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau menderita, gantikanmu dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah bagiku, tercurah untuk menebus hidupku. Sembah Dia, rayakan kasih-Nya. Dia besar, Dia ajaib, Yesus Dia mulia. Mari rayakan pengorbanan-Nya, mari rayakan dengan sukacita. Dia menebus hidup kita, Dia membeli hidup kita dengan darah-Nya, dengan hidupnya, dengan kasih-Nya, dengan cinta-Nya. Sungguh besar kasih dan setia-Mu bagi kami. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, kasih dan setia-Mu sungguh besar. Kami nikmati pengorbanan-Mu, penebusan-Mu Tuhan. Kami ditebus jadi milik-Mu, jadi anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau hidup dalam kami, Kau tinggal dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami jadi kepunyaan-Mu, kami jadi kesayangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur betapa kami berharga di dalam hati-Mu. Sungguh kami bersyukur betapa Engkau memandang kami mulia sehingga Engkau menebus setiap kami. Aba,
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terus pimpin kami mengenal kebenaran-Mu dan melakukannya. Terus pimpin setiap umat-Mu, setiap kami semua melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga ketaatan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih kami boleh memanggil Engkau Abah, iya Bapa. Sampai detik ini kami menikmati apa yang menjadi janji-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu. Terima kasih Engkau menggendong kami Bapa. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih karena Engkau memberikan kami pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menjadi pemenang karena Engkau yang membela kami, menolong kami dan menuntun kami. Dan biarlah hidup kami, hati kami boleh menyembah Engkau lebih lagi. Karena betapa besar kasih dan setia-Mu buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh bersyukur kami menikmati kasih dan cinta-Mu. Sekarang lebih lagi kami mau menyembah Engkau, mau bersuka cita karena Engkau dalam nama Yesus. Yang semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan sebab besar kasih dan cinta Tuhan. Haleluya. Kita katakan hari ini aku sungguh merasa bahagia. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk yang di depan layar, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjukkan layar, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita menjadi anak Tuhan. Dan setiap kita saudara-saudara, benar pujian berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. COVID pun tetap tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersuka cita karena kasih-Nya menyertai kita. Haleluya.
Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Si Daniel live. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa dengan firman-Mu Bapa, dengan kebenaran-Mu, haleluya, kami bisa menikmati hadirat-Mu semua karena Engkau Bapa, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai itu ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Saya persilahkan kepada hambanya. Betapa kami kagum, kami bersyukur punya Bapa baik seperti Engkau Tuhan. Terlalu baik Engkau dalam kehidupan kami. Membuktikan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di badai kehidupan apapun itu. Membuktikan penyertaan begitu sempurna dan luar biasa atas setiap kehidupan kami. Terlebih-lebih kami patut bersyukur di mana kalau saat siang yang indah ini Tuhan, Kau pertemukan kami dengan saudari-saudari terkasih kami untuk kami boleh merendahkan diri, merendahkan hati kami. Memuji-muji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya persekutuan kami dengan Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Buktinya kalau saat ini biar mulai Zoom sekalipun Tuhan, Kau berkarya bagi setiap kami. Sehingga tidak ada lagi tata bahasa kalimat yang layak kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kecuali ungkapan syukur terima kasih kami. Di mana Kau sebentar kami Tuhan dengarkan firman-Mu. Biar kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Engkau sendiri taruhkan tata bahasa kalimat yang datang daripada-Mu. Sehingga ke setiap tata bahasa kalimat yang keluar dari bibir mulut tidak kami dalam kendali Tuhan, dalam kedaulat Tuhan. Engkau ambil alih segala satu kekurangan, kelemahan, bahkan keterbatasan kami. Kau gantikan kami dengan kuat kuasa-Mu, urapi kami dengan urapan yang baru. Sehingga kuasa otoritas wibawa ilahi betul-betul atas kehidupan kami. Memberkati saudara-saudara terkasih kami dimanapun mereka berada. Biar kuasa-Mu bekerja atas kehidupan mereka, menjamah, melawat, mengurapi mereka semua di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat di tangan-Mu. Memberkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Berikan sinyal yang bagus, cuaca yang bagus. Sehingga hati kami, pikiran kami hanya fokus kepada-Mu. Engkau sendiri berkarya bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sungguh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa. Kenapa? Betapa karya Tuhan nyata atas kehidupan kami. Di mana kalau kami boleh bersaksi sedikit, tanggal 24 Juli kami dinyatakan bahwa kami terpapar oleh corona. Tapi yang luar biasa, tantangan boleh dihadapi apapun itu namanya. Tuhan memberikan saya kemampuan, kekuatan yang luar biasa. Jadi ceritanya singkat, di mana pada saat itu tanggal 24 Juli saya dibawa oleh anak saya untuk cek nganter bapaknya di Prodia. Mama sekalian mumpung di sini ya sudahlah. Karena kita merasa sudah vaksin 2 kali, ceritanya ngetes imun kita hasil vaksin tuh dapat berapa. Soalnya kalau saya dengar Ibu Angpang tuh tinggi banget, 100 lebih, wah luar biasa itu. Ya sudah saya ikut cek di situ. Pada saat ada di Prodia, memang di situ ada bapak-bapak yang lagi batu-batu. Kami tidak deket, enggak, kami cuma lewat saja. Lewatin bapak itu. Waktu itu saya dengar, lagi ngapain Pak? Ya saya sudah batuk 3 hari, sesak napas, meriang. Oh ya, sudah periksa gitu. Sekitar jam 10 saya periksa di situ, kira-kira jam sekitar aplikasi itu siang guys, jam 2, jam 3 saya ambillah itu hasil lab gitu. Setelah ambil lab, saya terus sengaja mampir ke tempat Bu Fang. Kami ngobrol di situ, jarak nggak sampai 1 meter. Kita ngobrol, kita ngeliati hasil lab tadi, kita tunjukkan, kita ngobrol sebegitu. Sorenya badan saya meriang. Begitu meriang, saya coba-coba, saya atasi. Oh ini mau pilek, ini mau flu nih. Jadi saya minum Embos 1. Besoknya ternyata masih sakit. Akhirnya saya ngomong dengan anak saya, kenapa badan mama meriang, sakit semua. Akhirnya saya dikasih sama si Titis, paracetamol langsung 2 biji. Ternyata masih meriang lagi. Berarti ternyata saturasinya 89. Akhirnya sore itu saya dibawa ke Siloam untuk swab di sana. Ternyata saya dinyatakan positif dan malam itu juga saya masuk. Saya bersyukur
Segala sesuatu nggak ada kebetulan. Kenapa Titis harus balik ke Banjarmasin? Dalam situasi seperti itu kami orang awam. Kami tidak tahu apa-apa. Kalau seandainya waktu itu penanganannya terlambat, apa yang terjadi kami tidak tahu. Membuktikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan malam itu juga kami harus dirawat. Dan begitu kami di UGD, Titis langsung ganti APD. Akhirnya dia ngerawat saya, kamar segala sesuatunya. Besoknya malam itu juga saya langsung demam di rumah sakit. Di situ pertama kali saya demam dan sempat demam 2 kali dengan waktu yang tidak jaraknya tidak terlalu jauh. Akhirnya setelah besoknya ternyata Titis, badan Titis sakit semua. Sudah kamu periksa. Kamu periksa, kamu cek, kamu nyuruh harus dirawat. Akhirnya betul. Hari Minggu dia sembuh, hari Senin dinyatakan dia positif. Jadi malam hari Senin Titis yang masuk. Kenapa saya selalu bersyukur? Ternyata dalam situasi kondisi apapun, Tuhan tidak sekedar memampukan saya untuk bisa menghadapi, menjalani, bahkan melewati. Kalau saya boleh ada sebagaimana ada, itu kan bukti karunia. Bukti kasih, bukti anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak kita dengar sana sini, bahkan selama saya ada di Siloam, kebetulan Siloam posisinya di pinggir jalan raya. Jadi setiap saat, setiap waktu uing pulang ke kekekalan. Tuhan, apapun yang terjadi saya bersyukur. Mungkin orang bilang, wah sakit corona kok bersyukur. Iya, kenapa saya harus bersyukur? Dalam situasi kondisi apapun itu ternyata Tuhan mampukan saya untuk saya pulang dalam keadaan sehat. Saya bisa beraktivitas kembali, biarpun saat ini terus terang aja posisi kami masih harus isoma, harus isoma, isolasi mandiri di rumah. Kemarin karena apa? Waktu kami dinyatakan pulang, posisi kami masih positif. Dan betul kalau orang kena corona itu cepat capek. Maka jaga kesehatan baik-baik. Ketika saya dinyatakan positif, yang saya ingat siapa? Bu Pangpang. Karena apa? Saya terakhir bertemu dengan Bu Pangpang. Waduh, kayak apa Bu Pangpang? Kami habis ngobrol, kami habis bercerita, kami habis ini, terus kayak apa? Tapi apa boleh buat? Kami nggak bawa apa-apa waktu itu. HP nggak bawa, apa-apa nggak bawa, cuman baju di badan kami masuk rumah sakit. Besoknya baru ada dibawakan HP baru, kayak apa keadaan ini? Itu saya pikir karena apa? Waduh, pikir saya ini logika. Waduh, kalau seandainya apa-apa dengan Bu Pangpang, aduh aku kayak apa, pasti disalahin orang. Pasti gara-gara terus ini logika manusia itu. Tapi saya dengar Bu Pangpang tidak apa, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau jaga, kau pelihara, kau lindungi, berkat ini sedemikian rupa dengan cara Tuhan. Duduk kami nggak jarak nggak lebih 1 meter, nggak lebih, paling setengah meter lebih aja. Tapi lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan pun izinkan untuk Bu Pangpang untuk tetap baik-baik saja, tidak apa-apa. Makanya penting lakuin untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Seperti apa firman Tuhan katakan. Kita lihat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal bukan posisi yang nyaman. Dalam segala hal bukan posisi yang indah. Dalam segala hal bukan posisi yang baik-baik saja. Ternyata mengucap syukur dalam situasi, kondisi, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan apapun juga. Ternyata Tuhan izinkan untuk kita selalu mengucap syukur. Dengan jelas kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu. Kadang-kadang kita terlalu Gimana mau mengucap syukur sementara saya terpapar? Bagaimana saya mengucap syukur sementara saya sakit? Bagaimana kita mengucap syukur? Saya dalam keadaan susah. Bagaimana saya mengucap syukur sementara saya harus ditinggal orang-orang yang saya kasihi?
Orang-orang yang selama ini betul-betul saya banggakan. Bagaimana saya bisa mengucap syukur. Bagaimana orang yang kita cintai, kita kasihi, dipanggil oleh Bapa di surga. Tidak gampang memang. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Kekristenan tidak bicara tentang agama. Kekristenan bicara tentang keselamatan. Untuk memperoleh keselamatan itu pun perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu ketaatan. Firman Tuhan dengan jelas, sebab itulah ya mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang susah, yang menderita, apapun keadaannya dalam segala hal. Ayat berikutnya, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, kalau kita dalam keadaan masalah, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, kita bersungut-sungut, kita marah, kita menyalahkan lingkungan, saudara, teman, orang-orang di sekitar kita. Terlebih kita menyalahkan Tuhan. Berarti secara langsung atau tidak langsung, kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Secara langsung atau tidak langsung, kita memberontak. Tapi halus betul. Bersungut-sungut. Kenapa jadi kayak inilah? Salah Bang Ikam. Kenapa kayak inilah? Secara nggak langsung. Kita tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita di luar kendalinya Tuhan. Di luar kehendak Tuhan. Di luar keinginannya Tuhan. Sementara rancangan Tuhan yang terbaik atas saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kegagalan. Tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Salah satu kehendak Tuhan. Ketika kita belajar untuk mengucap syukur. Belajar mengucap syukur itu pun gak gampang. Perlu perjuangan. Karena bicara tentang mengucap syukur itu tidak bicara tentang perasaan. Tapi bicara tentang ketaatan. Karena itulah dikehendaki Tuhan. Ketaatan berarti apa? Penundukan diri. Menundukkan diri. Taatan berarti ya, aku mau Tuhan. Aku belajar melakukan kehendak-Mu. Aku belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Aku mau belajar Tuhan. Penundukan diri sebagai anak-anak Tuhan itu perlu. Ketaatan. Dituntut sekali lagi ketaatan, bukan perasaan. Karena di sini dengan tegas kata, itulah mengucap syukurlah dalam segala sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak. Firman Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Tapi pada saat ada segala sesuatu yang tidak nyaman itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan lagi kehendak Tuhan yang terjadi. Biar kehendak-Ku saja. Tuhan diam saja. Tuhan tinggal saja. Nanti saja. Berarti di sini. Yang diperlukan bukan perasaan. Tapi ketaatan akan kehendak Tuhan. Sedikit saya saksikan juga tentang Titis. Waktu seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, seorang pendoa, dipakai oleh Tuhan, taruhkan sesuatu tentang anak saya. Tis, kamu boleh ke Banjarmasin. Padahal Titis tadinya tidak mau untuk pulang ke Banjarmasin. Dengan dalih macam-macam. Tapi saya bersyukur, ternyata apa yang disampaikan ke Titis mau dengar-dengaran. Dia taat, dia kembali ke Banjarmasin. Tahu siapa anak. Tapi di sini diuji ketaatannya dia. Untuk dia dengar. Untuk dengar-dengaran. Apa yang disampaikan Tuhan melalui hambanya. Dia responi, dia tangkap. Pada saat dia langsung ambil sikap, dia pulang ke Banjarmasin. Sempat waktu saya mulai Januari, dia mulai resign dari pekerjaan yang sama. Dia istirahat di Surabaya, 1 bulan dia refreshing di sana. Soalnya kalau dia sudah kerja, tidak bisa lagi untuk kita bermain-main.
sampai di Banjarmasin. Apapun cara Tuhan, kenapa Siloam dibuka? Dia daftar di situ, dia diterima di situ, dia bekerja di situ dengan berkat yang luar biasa dibanding pekerjaannya dia yang dulu. Ini loh bukti dari ketaatan, upah dari ketaatan, upah dari kedengaran, upah dari melakukan kehendak Tuhan. Tidak sekedar dia diberkati, ternyata dia pun jadi berkat buat saya sebagai orang tuanya. Kalau seandainya waktu itu Titis tidak mau balik ke Banjarmasin, kalau seandainya waktu itu Titis tidak bekerja di Siloam, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Bukti ketaatan. Tidak sekedar dia diberkati, ternyata dia pun boleh menjadi berkat. Bukti ketaatan. Bukti ketaatan itu ternyata mendatangkan berkat yang luar biasa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana? Maukah kita dengar-dengaran? Maukah kita belajar mengucap syukur? Maukah kita mau taat dengan suara Tuhan? Tuhan pakai dengan cara Tuhan. Waktu itu Tuhan pakai, terus Tuhan pakai Ibu Fang Fang untuk menyatakan kehendak. Sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi ketika dia taat, luar biasa. Yang pastinya kami bisa satu kumpul kembali untuk pulang ke kampung, kumpul dengan keluarga. Bukti dari ketaatan yang berdatangan berkat yang luar biasa. Kan dalam perjanjian lama kita juga belajar daripada ketaatan Yusuf. Kita sudah tahu kalau Kejadian 30 pasal 37 sampai pasal 50 bagaimana kehidupan daripada Yusuf yang tadi hidup bahagia dengan orang tuanya bersama saudara karena mimpi saja akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibenci karena mimpi ceritakan sama saudara-saudaranya. Akhirnya dia dijual, dimasukkan sumur, dijual, akhirnya jadi budak. Proses kehidupan kadang-kadang rahasia ilahi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tidak gampang untuk menjadi budak, tidak gampang dibenci oleh keluarga, saudara, tidak gampang. Tapi satu hal yang luar biasa, di sini kita lihat betapa Tuhan tuh nyata atas kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf dijual, dia akhirnya diterima di keluarga Potifar. Dan saya lihat kalau di ayat kita ke firman Tuhan, Yusuf, Kejadian pasal 39. Ayat 1 sampai ayat 6 firman Tuhan katakan begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membuat dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makannya sendiri.
Kita lihat perjalanan Yusuf. Saya yakin ketika dia dijual, dia menjadi seorang budak. Yusuf tidak santai. Yusuf tidak berdiam diri. Kalau saya lihat ketika seseorang di rumah, ya pembantu atau budak namanya juga ikut orang, nggak nyaman. Segala sesuatunya terbatas. Tapi yang luar biasa, Yusuf itu bukan orang malas. Bukan tipe orang yang ogah-ogahan. Bukan tipe orang yang suka berdalih. Bukan tipe orang yang suka ambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab. Dia rajin, makanya diserahkan semua apa yang menjadi kekuasaan itu kepada Yusuf. Ini suatu perjalanan nyata. Ini suatu fakta. Gimana kalau seorang budak di tempat tuannya otomatis mesti rajin, otomatis bisa dipercaya, otomatis mesti loyalitas tinggi. Dia tahu tugas dan pekerjaannya, makanya dipercaya sepenuhnya oleh keluarga Potifar ini. Sehingga segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Ini perjalanan kehidupan Yusuf. Saya perhatikan Yusuf ini bukan tipe orang malas. Bagaimana kalau kita ikut orang, kita elek-elekan, loyalitas nggak ada, segala dihitungkan untung ruginya. Saya yakin Yusuf tidak akan pernah berhasil. Yusuf tidak akan pernah jadi berkat buat keluarga itu, tapi justru jadi batu sandungan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, tanpa kita sadar, bukankah kita juga menjalani kehidupan yang kadang-kadang kita tidak inginkan? Seperti halnya Yusuf. Ini proses kehidupan. Ini kenyataan. Kadang-kadang kita diproses sedemikian rupa. Masih bisa bersyukur apa enggak? Masih bisa ingat bahwa Tuhan itu baik adanya. Atau kita nyalain sana, nyalain. Kan banyak tuh ketika kita diproses. Tuhan nyalain sana, nyalain sini. Bahkan suka membenarkan diri sendiri, suka bela. Aku ini sudah begini loh. Yang nilai kan orang, bukan kita sendiri. Aku ini trauma Bu dengan ini. Aku trauma dengan, tapi dia nggak pernah koreksi diri sendiri. Belajar. Kita rajin. Belajar, kita betul-betul bisa dipercaya tentang tanggung jawab yang diberikan buat kita. Karena ketaatan, kesetiaan, kesungguhan, kerja keras daripada Yusuf. Satu hal yang kita tahu, Yusuf tidak dendam dengan keluarga saudara-saudaranya. Dia diangkat, dipromosikan jadi perdana menteri yang begitu luar biasa. Satu hal yang luar biasa pribadi daripada Yusuf adalah jadi contoh, jadi teladan buat kita semua. Nggak ada dendam tuh, nggak ada yang menyalain sana, nyalain sini, nggak ada tuh. Padahal perjalanan hidupnya begitu luar biasa. Apa yang terjadi di Kejadian pasal 50 ayat 20. Firman Tuhan katakan gini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini pribadi Yusuf. Dia rajin, bisa dipercaya, dia pekerja keras, loyalitas tinggi. Bahkan ketika saudara-saudara membenci dia, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang perlu kita contoh pribadi Yusuf. Tidak ada persungutan, tidak ada kritik,
Tidak nyalain sana, tidak nyalain sini. Ini bukti orang ini selalu bersyukur. Bukti dari Yusuf melakukan kehendak Tuhan. Ada lagi contoh di firman Tuhan. Bagaimana Ayub? Saya lihat-lihat di Ayub. Dalam pandangan manusia, dalam pandangan masyarakat di situ. Masyarakat di daerah di mana Yusuf ada, Ayub ada. Satu hal yang luar biasa dalam pandangan manusia. Ayub dikatakan yang satu luar biasa yang kita lihat di Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dalam pandangan masyarakat, Ayub orang hidup takut akan Tuhan. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang kaya raya, diberkati oleh anak-anak yang luar biasa. Satu hal yang kita tahu, ini contoh di Alkitab. Tadi masalah Yusuf, sekarang masalah Ayub. Yang kita patut teladani daripada contoh daripada Ayub. Biarpun dia kaya raya, tapi dia tidak congkak, dia tidak sombong, tidak tinggi hati. Makanya dikenal oleh masyarakat di sekeliling itu, di lingkungan itu, di kampung itu, di desa itu, di tempat di mana Ayub berada. Adalah orang saleh. Ini dalam pandangan masyarakat. Kita banyak tuh, oh si Ani orang kaya, orangnya baik. Sebatas itu aja. Dipandang oleh masyarakat. Kaya raya, orangnya baik. Orangnya juga atau beramal segala macam. Tapi yang luar biasa si Ayub tidak dalam pandangan masyarakat yang ada di sekitar itu. Tidak dalam pandangan lingkungan yang ada di situ. Namun dalam pandangan Tuhan sekalipun. Ayub itu luar biasa. Sampai Tuhan pun memuji dia. Lalu bertanya di Ayub pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam pandangan Tuhan. Tuhan memuji pribadi, karakter, kesetiaan, ketaatan, kesungguhan daripada Ayub. Kalau dalam pandangan manusia itu banyak, di sini banyak. Tapi yang luar biasa dalam pandangan Tuhan. Ini yang patut jadi teladan, patut jadi contoh, patut jadi acuan. Ini yang luar biasa. Bahkan di ayat Pak Ayub pasal 2 ayat 3 pun dikatakan sekali lagi. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi. Bukan di kampung tapi di bumi yang luar biasa. Seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia. Untuk mencelakakan tanpa alasan. Jujur. Saleh. Takut akan Tuhan. Bicara tentang ketaatan. Bicara tentang kesetiaan. Bicara tentang fokusnya hanya untuk Tuhan. Situasi kondisi apapun. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah. Ini yang contoh-contoh yang nyata. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam firman Tuhan. Contoh. Kenapa sih? Kok kita harus mengucap syukur? Kenapa kita harus selalu apapun yang terjadi Tuhan yang terbaik? Saya pernah berapa kali bilang
Situasi tidak baik, tetap Yesus yang terbaik. Dalam kondisi apapun, ini adalah perjalanan kehidupan kita yang betul-betul Tuhan izinkan terjadi atas kehendak Tuhan. Tadi kan firman Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki. Inilah satu kehendak. Kenapa saya harus masuk rumah sakit? Kenapa saya harus kena corona? Kenapa saya harus mengalami itu semua? Ini salah satu kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang saya tidak bisa menyangkal, yang saya tidak bisa untuk melewatinya. Di sini tempo hari Bu Berta tanya, saya bersyukur karena apa? Dalam situasi kondisi seperti itu, ketika saya di rumah sakit, rasa khawatir nggak ada, rasa ketakutan mati pun tidak ada, rasa bingung tidak ada. Itu satu anugerah tersendiri buat saya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, firman Tuhan katakan. Tapi kalau seandainya kita down, kita bersungut, kita mengeluh, imun kita bukan makin kuat tapi makin lemah. Itu juga satu yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Saya harus mengalaminya. Betapa pentingnya kita mengucap syukur. Ya. Rencana iblis itu jahat. Bukan baik membuat kita down, membuat kita untuk mengkritik Tuhan. Tapi dalam situasi seperti ini sekalipun, tidak ada persungutan. Dari kembali ke diri Ayub. Iblis punya cara untuk menjebak, untuk menjerat kita. Untuk apa? Kita mengkritik Tuhan. Kita memberontak sama Tuhan. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kita mengutuki Tuhan. Situasi seperti ini, Ayub tidak ada kata-kata yang jahat kepada Tuhan. Justru yang buka celah telah bininya si Ayub. Saya yakin, bini Ayub orang juga ele-elean. Bini Ayub, kalau dilihat dari ini, nggak takut Tuhan. Buktinya ketika suaminya dalam keadaan seperti itu, dia tahu persis bagaimana ketaatan, kesolehan, kesungguhan, kejujuran kehidupan suaminya. Tapi si istri Ayub buka celah. Disitulah tanpa disadari si iblis telah masukkan jeratnya daripada si istri Ayub. Kita lihat ayatnya. Maka berkatalah di Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istri Ayub, maksudnya istrinya kepadanya. Masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu. Kutilah Allahmu dan matilah. Ini tujuan iblis. Ketika kita dihadapkan persoalan supaya kita bersungut-sungut. Supaya kita mengeluh. Supaya kita mengkritik. Supaya kita memberontak. Supaya kita mengutuki Tuhan kita. Tujuan iblis. Makanya kita belajar bersyukur. Melakukan kehendak Tuhan. Ayat berikutnya katakan begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jadi ternyata orang yang suka mengkritik, orang yang suka memberontak, orang yang suka mengikuti Tuhan, itu seperti orang gila. Firman Tuhan katakan loh. Firman Tuhan katakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Halo? Di mana posisi kita? Saya yakin jemaat yang ada tidak lagi seperti perempuannya Ayub, istrinya Ayub. Tidak lagi seperti perempuan gila. Introspeksi, ayo. Kalau kita mengeluh, memberontak, menyangkal, marah sama Tuhan, mengutuki Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita ada dalam cengkeraman iblis. Kita ada dalam kendali setan. Kita ada dalam kendali kuasa gelap. Di sini
ketika buka celah, kita akan mengutuki Tuhan. Saya yakin jemaat nggak ada seperti itu. Toh kalau seandainya ada, ayo kita mulai berubah. Perbarui hati, pikiran, hidup kita supaya kita tidak seperti istrinya Ayub yang suka mengkritik, yang suka memberontak, yang suka menyangkal, bahkan mengutuki Tuhan. Kita nih siapa? Kita nih debunya debu. Lah kok mau mengutuki Sang Pencipta alam semesta dan yang telah menciptakan kita sebagaimana ada saat ini. Ayat berikut kan katakan begini. Saya ulang lagi. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini maksudnya tadi dalam segala hal tadi. Jangan kita bersyukur cuma diberkati saja, panjang umur, semua lancar, semua baik-baik. Ini jangan kita menerima yang baiknya saja. Ya kan? Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Sering kita cuma menerima yang baik-baik saja. Yang indah-indah saja. Yang nyaman-nyaman saja. Yang lancar-lancar saja. Yang sehat-sehat saja. Yang sukses-sukses saja. Lanjutnya, apa kita menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Arti dalam segala hal. Berarti apa? Dalam situasi, kondisi apapun kita belajar untuk kita mengucap syukur. Karena apa? Kembali, itulah kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Jangan suka nyalain orang. Jangan suka melakukan hal yang bertentangan dengan apa maunya Tuhan. Belajar mensyukuri apa yang ada. Belajar. Kehidupan itu memang ada asal selalu ada pernak-perniknya. Pahit gestirnya tuh ada. Susah senang itu pasti ada. Dua mata sisi uang itu enggak terpisahkan. Demikian juga yang baik dan buruk itu selalu ada. Seperti apa yang saya saksikan tadi. Saya bersyukur. Situasi kondisi terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Terlalu indah Tuhan dalam hidup kami. Di sini kita belajar. Jangan kita masuk jebakan iblis. Jangan kita masuk jerat tipu muslihat iblis. Sehingga kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang memberontak kepada Tuhan. Yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Jelas kan? Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Saya yakin situasi nggak nyaman apa yang pernah dialami oleh Yusuf, yang dialami oleh Ayub. Bahkan mungkin disalahkan sama teman-temannya kalau kita lihat. Si Ayub suruh bertobat lah. Nggak mungkin kamu nggak melakukan kesalahan kalau kamu menderita seperti ini. Saya ingat betul. Ini pengalaman hidup yang tidak pernah terlupakan. Ketika saya harus mengalami situasi kondisi yang tidak nyaman. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan katakan, piantang bae murtad keluar dari agama Islam, makanya pian diazab, dihukum. Menghadapi masalah yang begitu pelik dan menyakitkan. Itu mereka, kata mereka.
Ternyata tanpa kami sadari, tanpa saya sadari, saya sedang melakukan, sedang prosesnya Tuhan. Saya yang melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kita percaya. Ketaatan Yusuf mendatangkan yang suatu yang luar biasa. Tidak sekedar dia diberkati, dia boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Terlebih dia jadi berkat bahkan menyelamatkan bangsanya. Itu sih Yusuf. Nah sekarang Ayub. Tuhan kembalikan apa yang pernah hilang daripada Ayub dengan cara Tuhan. Segala sesuatu dipulihkan. Segala sakit penyakit kulitnya dipulihkan. Bahkan anak-anak yang mati digantikan hewan yang mati dikembalikan yang luar biasa. Kita lihat daripada Ayub pasal 42 mulai ayat 7 ya. Setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku. Teman-temannya tadi kan nyalahin Ayub. Nuduh. Mungkin mentertawai, mengejek. Ada segala macam. Tapi yang luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan buat Ayub itu luar biasa. Sini ayat 17, ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayah mereka milik pusaka tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat, maka matilah Ayub. Ini yang luar biasa. Tuhan kembalikan apa yang pernah hilang daripada Ayub. Sehingga Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau seseorang mengalami pribadi itu luar biasa. Maka yang penting setiap kita pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin mulai proses yang begitu menyakitkan, tapi ini salah satu kehendak Tuhan. Kita belajar. Dari firman Tuhan kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena ketika kita mengucap syukur, persungutan hilang, kekecewaan hilang, sakit hati hilang, kebingungan hilang, kekhawatiran, ketakutan hilang. Ketika kita mengucap syukur, mendatangkan berkat yang luar biasa. Tidak sekedar jasmani, rohani, materi, kesehatan, kemampuan, kekuatan, hikmat, pewahyuan yang datang daripada Tuhan yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Kita mulai bangkit. Jangan lagi bersungut. Jangan lagi memberontak. Apalagi mengutuki Tuhan. Jangan lagi. Stop. Kalau memang pernah minta ampun sama Tuhan. Kita mulai baru cara pikiran kita, cara pandang kita minta dibaharui oleh Tuhan. Dipercantik dan berindah oleh Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam pandangan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu tadi kenapa tujuan iblis. Ya, kita sadar, kita tahu. Bahwa yang pegang kendali, yang pegang hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada apapun Tuhan gak pernah tinggalkan kita barang sedetik pun juga. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dan luar biasa. Itulah alasan kita untuk kita mengucap syukur.
Alasan kedua, itu juga cara Tuhan untuk kita mengalahkan, mematahkan rencana si jahat iblis yang akan menghancurkan kita. Untuk bisa mengalahkan iblis, menghancurkan kekuatan iblis, kita perlu kuasa otoritas wibawa ilahi daripada Tuhan. Kita perlu perlengkapan senjata ilahi daripada Tuhan. Kita perlu untuk kita melibatkan Tuhan sehingga kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita bisa mematahkan setiap rencana-rencana jahat-jahat atas hidup kita yang telah dilakukan iblis untuk iblis menghancurkan atas hidup kita. Tidak akan pernah mampu karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan kata, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh dunia. Roh dunia, roh setan itu. Jadi inilah kenapa kita mengucap syukur. Satu, kita percaya hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita percaya Tuhan sendiri pegang kendali seluruh kehidupan kita. Kedua, kita sudah mengalahkan rencana jahat, menggagalkan rencana jahat, mematahkan rencana jahat. Entah manusia, entah itu setan, kita kalahkan dalam nama Yesus. Sehingga kita keluar menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Bukan karena hebat, kuat, dan perkasa kita. Karena Tuhan ada di pihak kita. Wajar kan kita bersyukur? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Wajar kita berterima kasih. Tuhan, itu aku percaya. Bukan karena hebat, kuat, dan perkasa. Namun bukti engkau ada. Engkau nyata. Engkau luar biasa. Dan ku bangga punya Bapa baik seperti engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang singkat. Yang ada. Kita renungkan. Di mana posisi kita selama ini. Ketika posisi kita di bawah. Masihkah kita bersungut-sungut? Hidup terus kerja keras. Hidup itu harus bisa dipercaya. Hidup itu punya loyalitas yang tinggi. Jangan suka berdalih. Jangan suka ngeramput. Jangan suka ambil kesempatan dalam kesempitan. Mungkin teman-teman kita tidak melihat. Orang-orang sekitar tidak melihat. Tapi mata pandangan Tuhan terlalu tajam menatap seluruh kehidupan kita. Maka itu perlu. Untuk kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan, kita renungkan. Biarlah itu menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tak bisa-bisa kami bersyukur, kami berterima kasih buat karya nyata yang luar biasa Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Bibir mulai lidah hamba-Mu terbatas. Namun satu hal yang hamba percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap pribadi, lepas pribadi dari ujung timur, selatan, utara, barat, tengah sekalipun Tuhan. Engkau melawat mereka. Kau bukakan hati, pikiran, pandangan mereka. Untuk mereka boleh mengerti tentang rencana dan kehendak-Mu. Untuk mereka boleh bersyukur, belajar bersyukur. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu itu ada rencana yang luar biasa di balik itu semua. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami. Kalau kami ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat, yang terbelenggu, yang terkurung sekalipun Kau bebaskan, Kau lepaskan. Supaya kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Supaya kami boleh melihat bahwa Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus. Tidak pernah tinggalkan kami barang sedetik pun juga. Mungkin di antara kami ada menghadapi pergumulan hidup yang sulit, yang sukar, yang apapun bentuknya Tuhan Kau lawat. Kau jamah mereka, berikan roh kerendahan hati, berikan roh kekuatan, berikan roh yang mengasihi Engkau. Untuk mereka belajar, taat, dengar dan lakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan yang baru, imun yang kokoh, imun yang kuat, iman yang hebat. Sehingga segala sesuatu menjadi indah pada waktunya.
Terima kasih dan terima kasih Bapak, memberkati Kepala Sidang kami Pak Petrus. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan, kekuatan yang luar biasa. Pakai hidupnya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan-Mu. Untuk boleh menjadi berkat bagi umat-umat yang digembalakannya dalam nama Yesus. Engkau berkati pelayanan dengan cara-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau berkati setiap diaken, majelis, pejabat, bahkan seluruh jemaat yang ada. Engkau berkati mereka semua. Tidak terkecuali, tidak terlewati menerima berkat-berkat kasih karunia yang datang daripadamu. Memberkati bangsa kami, negara kami. Supaya tetap, oh Tuhan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Belas kasihan-Mu Tuhan Kau curahkan atas bangsa dan negara kami. Oh, belas kasihan-Mu Tuhan supaya pemulihan terjadi. Oh, bahkan kalau saat ini sedang terjadi pandemi di bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan, hanya Engkau satu-satunya sumber jawaban. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup Tuhan melakukan perkara dahsyat, ajaib dan luar biasa. Memberkati pada Presiden kami Jokowi. Bukan secara kebetulan kalau Presiden kami Kau pilih tetapkan memimpin bangsa kami. Berikan kesehatan, kemampuan, kekuatan, roh hikmat, pewahyuan, kebajikan, kebijaksanaan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga dalam memimpin bangsa kami ada roh takut dan gentar kepada Tuhan. Pemerintah yang dipimpinnya Tuhan. Juga Engkau berkati mulai dari pusat daerah sampai terkecil sekalipun. Engkau berkati. Taruh roh takut dan gentar kepada Tuhan. Biarpun di antara mereka tidak mengenal akan Engkau. Inilah doa-doa kami Tuhan. Umat-Mu yang Kau tempatkan atas bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau lah Bapa yang baik, yang berdaulat atas bangsa kami, atas negara kami, atas pimpinan kami. Di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati kota kami, baik Banjarmasin, Banjarbaru. Karena firman-Mu pun mengatakan kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Ketika kota kami aman, tentram dan damai, kami pun ada kebebasan, kami ada glory, kami ada sukacita. Untuk kami boleh datang kepada, biarpun melalui Zoom sekalipun, kami boleh dilawat, kami boleh dijamah, kami boleh diurapi oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk dokter-dokter, perawat, para medis yang Kau pakai mereka sebagai alat ditanggung sesuai profesi mereka. Berikan kesehatan, kemampuan, kekuatan yang luar biasa untuk boleh menjalani profesinya sebagai dokter, perawat, para medis, bahkan OB sekalipun. Pakai mereka dengan cara-Mu yang luar biasa. Berikan kekuatan, berikan Tuhan kesehatan yang prima, imun yang kokoh, imun yang kuat. Sehingga mereka tidak terpapar, namun mereka boleh sehat, mereka boleh kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan, kami berdoa Bapa, untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Baik di kota besar, kota kecil, di pedalaman, di pedesaan, di hutan, di lembah sekalipun. Baik mereka yang melalui Zoom, mereka yang melalui mass media, baik YouTube, IG, WA, Twitter, apapun bentuknya. Urapi mereka dengan urapan yang baru. Melalui pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan. Sehingga setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Baik mereka sebagai penginjil, guru sekolah minggu, pengajar sekalipun. Pakai mereka dengan cara-Mu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga, kami bersyukur punya Bapa baik seperti Engkau. Bapa yang kami kenal dan kami panggil dalam satu nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan pada petugas singer. Baik, saya ambil alih sebentar ya, mohon izin. Terima kasih semuanya buat pelayanan hambanya hari ini luar biasa. Saya yakin percaya kita semua mendapat sesuatu yang luar biasa dari rema firman Tuhan pagi hari ini, sehingga betul-betul kita boleh mempersiapkan hidup kita, kerohanian kita lebih lagi kuat di dalam Kristus. Sebelum kita serahkan kepada Bapak Gembala, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh tim PW ya berkaitan dengan Hari Kemerdekaan dan juga ibadah Minggu
ke depan. Sepertinya kita ibadah minggu depan kita masih menggunakan Zoom karena PPKM masih berlaku sampai dengan tanggal 23. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu tim PW ada melaksanakan rapat ya, meeting melalui Zoom juga, dan ada beberapa hasil rapat yang akan disampaikan oleh tim PW. Saya silakan kepada Pak Nayan atau Ibu Meja, ini silakan. Shalom. Shalom. Iya. Oke, ya. Shalom, oke. Oh ya, kemarin kami ada sedikit ada rapat ya, dan ada beberapa hal yang kami bicarakan, terutama untuk merayakan 17 Agustus ya. Nah, dari tim PW mengajak semua jemaat untuk minggu depan pada saat ibadah backgroundnya atau layar belakangnya itu dihias dengan nuansa merah putih. Nah, untuk menyemarakkan ulang tahun 17 Agustus di negara kita ini ya. Ya itu, jadi nanti akan ada ininya, akan ada hadiahnya. Siapa yang terbaik, yang paling bagus, itu yang akan jadi pemenang. Oke ya, dimengerti. Jadi ada nuansa-nuansa kemerdekaan, mulai dari dress code, mungkin bajunya ya, baju-baju nuansa merah putih, latar belakangnya di sini yang mungkin perlu dipikirkan mulai dari hari ini supaya minggu depan kita sama-sama membangkitkan semangat kemerdekaan itu ya. Walaupun di tengah pandemi gini tidak melunturkan semangat kita untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu penyampaiannya. Sebelum saya tutup, minta tolong Bu Berta doakan ulang tahun aku besok. Hai, luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala ya. Ya nanti melanjutkan nambah-nambah sedikit. Nanti yang akan ada 3 pemenang ya. Ada 3 pemenang ya. Ada 3 pemenang nanti untuk mendapatkan ucapan inilah ya. Terima kasih karena sudah beraktivitas nanti dalam kita merayakan 17 walaupun kita di rumah saja tetap kita bersukacita. Kemerdekaan Indonesia luar biasa ya. Baik, Bapak Gembala tadi minta dukungan doa untuk beliau. Kita besok ulang tahun beliau, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan beliau selama ini. Mari kita menyatukan hati kita, nanti selanjutnya Bapak Gembala akan tutup ibadah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami naikkan syukur kami kembali kepada Engkau dahsyat kasih setia Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami barang sedetik Bapa, dan kami selalu katakan begitu dahsyat, begitu luar biasanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus saat ini Bapa, kami angkat Bapak Gembala kami bawa Bapak Gembala kami ke depan hadirat-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami pagi hari yang indah ini Bapak. Kami naikkan syukur kalau 1 tahun Bapak Tuhan tambahkan usia buat hamba-Mu Bapak, luar biasa pertolongan penyertaan Tuhan buat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan dari hari ke hari hamba-Mu terus sehat, hamba-Mu terus luar biasa Engkau pakai Bapak dengan bertambah-tambah hikmat bijaksana, kasih karunia yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu. Semakin bijaksana dalam menentukan sikap apapun keputusan yang akan diambil buat gereja, bahkan juga buat rumah tangga, buat anak, buat mantu. Di dalam nama Tuhan setiap pergumulan hamba-Mu Engkau tahu satu persatu Tuhan, dan saat pagi hari ini kami satukan biar Tuhan setiap apapun pergumulan hamba-Mu saat ini Engkau mendengarkannya, waktu Tuhan menjawab segala sesuatunya dan boleh terjadi nyata atas kehidupan hamba-Mu. Perlindungan-Mu lebih lagi Tuhan ke depan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami semua sekali lagi Tuhan bersyukur, berterima kasih kami bisa boleh mengalami perjumpaan walau dengan Zoom pagi hari ini, semua karena keberkatan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur Bapa sekali lagi buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, buat Bapak Gembala juga Tuhan, terkhusus karena Tuhan sudah tambahkan 1 tahun umurnya, bukan karena kuat gagahnya tetapi sekali lagi karena kasih karunia yang Tuhan percayakan bagi dia. Biar Tuhan semasa hidup Tuhan masih percayakan, nafas hidup Tuhan masih percayakan, biar hamba-Mu terus dapat berbuat, terus dapat berkarya Bapak sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga terkhusus buat keluarga Pak Doni saat ini Bapak. Kami serahkan keluarga ini dalam kuasa-Mu. Kalau kami mendengar Tuhan, bahwa keluarga ini Bapak sedang kurang sehat Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus karena terserang virus ini. Tapi kami percaya kuasa virus itu tidak akan bisa menghancurkan, merusak organ tubuhnya semuanya. Karena semua dalam pertolongan, perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik anak-anaknya Tuhan, istrinya yang sedang mengandung, Tuhan memberikan kesembuhan total dalam kehidupannya Bapak. Pak Doni juga Tuhan, kami percaya cepat itu Bapak akan negatif di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu ada bagi keluarga ini, perlindungan-Mu juga ada bagi keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Noni juga Tuhan, anak Ibu Ramayati, kami bersyukur dia sudah keluar dari rumah sakit dan kami percaya terus pemulihan terjadi atas Noni di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami kembalikan syukur kami kepada Engkau Allah yang heran ajaib luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar lewat firman-Mu ini Tuhan, kami diberkati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu. Bahkan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah semua berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang. Ya. Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa minggu depan ya. Tapi Selamat ulang tahun Pak Petrus. Ya, selamat ulang tahun Pak Petrus. Sehat, kuat, luar biasa. Terima kasih. Best day, Opa. Kita foto-foto. Ya, minggu depan terbeban ya. Jangan terbeban. Best day. Udah baru 27 tahun, baru 20 tahun. Ya. Ya, beban. Meja, kita nyanyi ulang tahun buat Bapak Penggembala. Ayo, ulang tahun. nyanyi deh. Happy birthday Pak Gembala. Happy birthday to you, Pak Gembala. Happy birthday, Pak Gembala. Happy Pak Gembala. Happy birthday, Pak Gembala. Panjang hambanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, besok Mana kuenya menyusul. Kuenya menyusul ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ada voting. Di grup ada voting. Jangan lupa. Di grup ada link Minggu voting. depan Lomba. kita lomba hias rumah atau dinding tempat background kita di depan dengan nuansa kemerdekaan.
Coret merah putih sini boleh. Ginjunya atas merah, bawah putih boleh juga. Ya. Rambutnya boleh sebelah merah, sebelah putih. Dua. Hadiahnya luar biasa. Tahu selain Nuni ya? Selain Nuni gitu Hadiahnya kan? ada untuk 3 pemenang, juara 1, 2, dan 3. Dengan juara pemenangnya Fitriani itu siapa? Fitriani bajunya siapa? boleh pakai baju. Kondisi memberkati. Oke, Meme mana meme? Semangat Ibu memberikan. Ada lagi kah? Meme tampil tersampai. Sampai jumpa. Dadah, Ibu Pang. Mabesi. Hai. Meme. Siapa? Adiknya Iman Jason, mana Jason? Oh. Meme. Halo. Cen. Manuel mau ada adik ya? Sama tidak sempat menyediakan kuenya. Halo Bapak Gembala. Halo. Ibu Fitri. Ganal sudah, Naga Tisna, Ganal sudah. Nanti udah pulih betul. Ini siapa ini? Nah, Ibu Pang masak apa, Bu? Suaranya ke dada. Itu muncul. Mobil tadi yang Makan siang lagi, nah? Udah. Oh, kenapa? Ada kedengaran dari sono kalau Ada. Mario kembar, nah Mario nah. kecil benar suaranya. Kembar. Nah, habis. Habis. Masih Foto. Foto-foto, guys. Sudah kalau sudah. Betul. Oh, belum. Meme. Dikit orangnya. Muncul. Halo Papa, halo Mama. Halo Kakak Daniel, halo. Kakak Ading nenek. Iya ini kayaknya dan yang semalam menjadi pengantin berarti. Halo Papa. Nah, halo Mama. Selamat makan semuanya ya. Ya, sehat selalu. Shalom, shalom. Udah muncul. Halo Papa, Hujan. Dadah Nenek. Dadah. Tuh galaksi itu sudah habis ya? Ya, Liv. Habis. Video anu tuh kan sudah habis kalau ada. Salam Oma. Masak apa Oma? Siapa nih yang menelpon? Dharma kah? Makasih. Kenapa, Cer?